Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita mencatat pernah ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut antara lain yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berada di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian yang kedua, mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Pemberontakan Darul Islam (DI) dipimpin oleh Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ditandai dengan terbentuknya Negara Islam Indonesia yang dibentuk oleh Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo bertentangan dengan ajaran Islam. Kartosoewirjo dan para pengikutnya akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau gerakan separatis. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogyl atau yang lebih terkenal dengan Somogyl. RMS didirikan tanggal 25 April 1950. Tujuannya adalah membentuk negara sendiri. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Konflik seram masih berlanjut sampai bulan Desember. Berujung pada pendirian pemerintah dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Permesta dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara tahun 57 sampai 58 dan juga oleh Venye Samuel. PRRI Permesta merupakan bentuk koreksi untuk masa pemerintahan pusat Ir Soekarno karena terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Kemudian, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA merupakan Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil, yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling ini bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda atau negara RIS. Kemudian yang kedua, melawan NKRI dengan melakukan penyerangan atau kudeta pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Berhasil menduduki Bandung. Kemudian masa kegagalan ini adalah Westerling melarikan diri ke Singapura. Kemudian pembubaran RIS menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan RIS menjadi NKRI. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950.
Pemilu pertama tahun 1955, anggota konstituante hasil pemilu pertama tidak dapat menyusun undang-undang dasar, sehingga menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dan keamanan. Akhirnya, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret adalah pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, UUD 45 berlaku kembali dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kemudian akan dibentuk MPRS dan DPAS. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, tahun 59 sampai tahun 66. Pada masa Orde Lama terkenal dengan periode demokrasi terpimpin. Disebut demokrasi terpimpin karena sistem demokrasi yang berpusat pada pemimpin negara. Hal ini dicetuskan oleh Ir Soekarno. Mengapa? Karena banyaknya gerakan separatis. Kemudian periode ini terjadi pemberontakan PKI tahun 65 atau yang terkenal dengan Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45 pada masa Orde Lama yaitu 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20 MPR 63 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 yaitu tanggal 5 Maret tahun 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Lama, mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang terkenal dengan G30S PKI. Dampak dari peristiwa G30S PKI ini akhirnya PKI dibubarkan dan menjadi organisasi yang terlarang di Indonesia. Kedudukan Soekarno sebagai presiden lengser dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Seiring dengan naiknya Pak Harto menjadi presiden, maka inilah yang disebut dengan masa Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lain, baik yang berupa suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang infrastruktur politik, yaitu LSM, partai politik, dan lainnya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas, yaitu P3, Golongan Karya, dan PDI. Penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi. Dampak negatif kebebasan yaitu munculnya pergaulan bebas, komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkotika dan miras, aksi anarkisme dan vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan
dan penurunan moral bangsa. Tantangan yang dihadapi pada masa ini adalah perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar mengharuskan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. Hal ini dapat membawa dampak yang baik dan yang tidak baik. Dampak buruk yang dapat terjadi adalah penyusupan ideologi baik langsung maupun tidak langsung. Demikian mengenai materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mudah-mudahan bermanfaat.